Sekarang giliran Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI. Soal apa, Pak? Apa komennya sebagai DPR, Komisi 3, segala macam jabatan Anda? Apa ada senada dengan Pak Joko tadi? Terima kasih. Atau Pak Laude? Terima kasih Bang Karni. Saya pertama-tama terima kasih dan mohon maaf karena sudah 2 tahun absen di ALC. Kenapa dilarang oleh pimpinan PKS? Sekarang saya sudah pakai kopiah nih Bang Karni. Jadi katanya ngomongnya harus agak kalem begitu. Dalam 2 tahun saya mencoba kalem tapi ya jadi masalah juga rupanya kalem itu. Ribut masalah, kalem masalah Anda. Ya, lahir masalah baru. Tapi intinya begini, saya ingin membagi pembicaraan kita ini menjadi beberapa soal, ya. Dan itu harus kita lakukan karena temanya menjadi sangat luas sekali. Tadi soal trading in influence yang pertamanya. Tapi kemudian muncul masalah impor gula, masalah perubahan konstitusi, ya, dan lain-lain lah. Tadi terakhir masalah apakah entrapment itu dikenal di dalam metode hukum kita, khususnya kalau dikaitkan dengan korupsi. Sebab setahu saya entrapment itu hanya ada di dalam undang-undang psikotropika dan mungkin juga sekarang ini undang-undang terorisme karena membawa barang berbahaya. Nah kalau itu kita bagi. Pertama saya tentu ingin dengan teman-teman yang mempersoalkan soal impor itu, ini satu isu nanti harus kita bahas. Karena jangan percaya sama KPK, dia itu nanti memakai Anda itu untuk menipu kita bahwa sebetulnya nih nggak ada masalah di sini, ya nggak nyambung itu. Ya, waktu kasus Pak Lutfi dulu di PKS itu dia ditangkap. Itu swasembada itu lagi tinggi-tingginya sehingga impor itu lagi turun. Kira-kira terjadi penurunan impor itu sudah 4 tahun sejak waktu itu Pak Anton Apriantono menjadi menteri dan Presiden SBY memerintahkan kepada menteri kita swasembada. Itu impor daging itu lagi turun-turunnya. Persis pada saat di bawah itulah kemudian KPK menghajar kasus ini, dijebak persis seperti yang terjadi sekarang dengan Pak Irman itu. Di luar sana lalu kemudian KPK mengatakan kami komit dengan swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Persis itulah yang kemarin terjadi ketika penyidik ini agak gugup membuka barang buktinya karena cuma 100 juta atau 6.000 euro Bang Karni, atau sekitar 7.000 dolar Pak Luhut. Agak gugup, lalu dia tutup dengan mengatakan kami ini sangat serius dengan swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Itu bohong sebetulnya. Karena memang wilayah pertarungannya ini ada 2. Pertarungan pertamanya ini di pengadilan, ini sudah habis semua ini, cuci otaknya ini, termasuk mohon maaf lawyer-lawyer kena cuci otak juga dalam banyak hal. Masa kliennya nggak boleh didampingi? Dia nggak ngerti amandemen konstitusi, pasal-pasal tentang HAM dalam konstitusi kita sekarang. Mana ada borang tengah malam pejabat negara diculik dari rumahnya, terus dipaksa suruh ngaku sampai pagi, tidak boleh didampingi oleh 1 orang pun. Ini kan gila. Anda ini bicara di Republik Indonesia, jangan main-main. Kita ini yang muda-muda ini memperjuangkan negara demokrasi, penegakan HAM. Tiba-tiba Anda lawyer diam saja melihat ada seorang klien, pejabat tinggi negara, kepala RI 7 tadi, dibawa ke kantor KPK tengah malam dan diinterogasi sampai pagi. Kan sinting ini sebetulnya. Tapi kita diam semua. Ini permainan. Menurut saya brainwash kepada dunia hukum kita ini sudah selesai. Anda sebagai lawyer juga sudah nggak berdaya. Yang kedua ini brainwash di media. Itu kemudian sebentar lagi akan ada sadapan-sadapan dikeluarkan. Sabar aja, mudah-mudahan Pak Irman ini tidak ada main perempuan misalnya kayak begitu ya. Sebab ini yang paling fatal ya. Semuanya itu nanti, ini soal percakapan dengan perempuan, soal uang yang mengalir kepada perempuan. Dan 21 tahun saya kenal Pak Irman, dia enggak, setahu saya tidak. Ya, soal-soal begini gitu. Tapi akan ada omongan-omongan yang dibuka. Kemungkinan dia nelpon seseorang, Pak Irman itu orang baik, semua orang ditelepon. Ini kemungkinan akan dijadikan isu dulu. Sehingga hancurlah wibawa dan harkat martabat orang. Kalau dulu dalam kasus Presiden PKS itu,
Kebetulan dia pernah ada kawin diam-diam dan sebagainya, itu hancur dia. Sehingga waktu hakimnya itu memutuskan perkara ini, dia mengatakan begini, Anda dihukum berat karena Anda karena Anda ketua umum partai Islam. Itu salah satunya, bayangkan itu ya, hakim sampai ngomong begitu. Jadi ini kita kalau bicara ini mesti dipisah-pisah. Kita ini mau bicara hukum, mau bicara konstitusi, mau bicara kedaulatan pangan, mau bicara apa. Tapi kalau bicara KPK ini sebetulnya sudah selesai. Ini memang tidak diperlukan lagi dan presiden sudah tahu akibatnya kok. Ini ekonomi kita bangkrut ini loh. 2 tahun sekarang ada pemotongan anggaran, ini ekonomi turun semua, orang nggak berani. Karena ketemu orang menjadi masalah. Tiba-tiba tengah malam ada orang datang bawa uang ke kita kemudian sudah dikuntit begitu lama. Pernah sekali kita ngomong dengan dia, malam itu dia bawa uang, kita jadi tersangka. Lutfi itu saya baca dokumennya sampai segini, dia disadap sekitar 6 bulan sebelum dia ditangkap. 6 bulan itu, saya baca semua sadapannya itu, 6 bulan kira-kira sebelum dia ditangkap. Semua kasus, dia ke toilet, dia naik pesawat, itu semuanya itu disadap, diintip. Jadi kalau orang-orang galak ini, untung Anda bukan pejabat, ini yang pejabat-pejabat hati-hati aja. Ya. Atau Anda jadi kira-kira jadi korban, tiba-tiba jadi korban karena kasusnya dimunculkan di tengah jalan. Saya mau ulang sedikit Bang Karni, bagaimana cara pintu masuknya ini supaya teman-teman ini juga mengerti bahwa Anda jangan anggap ini mudah kalau tiba-tiba fakta hukumnya menurut Anda nggak masuk akal. Karena ini memang nggak masuk akal. Ini bukan hukum murni. Ini pertarungan politik. Ini pertarungan opini kok. Dan Anda akan selalu kalah karena mafia yang bekerja untuk membantu kerja-kerja ini juga dahsyat. Ada perusahaan-perusahaan asing, ada mereka-mereka yang bekerja, NGO yang bekerja memberikan backup, membrainwash kita, ngasih uang, bahkan pernah ada aliran ini Komisi 3 dulu Bang Ruth ada aliran dana kepada LSM untuk memuji-muji kerja mereka. Tidak ada lagi kritik kepada mereka. Dan semuanya ini seperti kata Jokowi tadi, omong kosong. Waktu orang Demokrat, mohon maaf ini Bang Ruhut, si temannya Pak Jero Wacik, ditangkap, dia bilang ini pintu masuk, kita akan masuk ke mafia migas. Mana mafia migas sekarang? Jero Wacik itu dihukum dana operasional menteri, dan dianggap melakukan korupsi renovasi gedung Kementerian SDM. Mafianya mana? Nggak ada, omong kosong ini semua. Daging itu juga begitu. Mana ada korupsi, satu pun pejabat petugas impornya itu tidak kena kasus. Tidak ada. Anda lihat kasus Lutfi itu tersangkanya cuma 3. Lutfinya, kemudian pengusaha yang bernama Fatona itu, lalu seorang importer yang bernama Elizabeth. Semua pejabat, padahal yang merestui impor itu adalah harusnya dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Ini semuanya nggak ada. Tapi orang-orang ini masuk lalu kepada isu lain lagi, trading in influence. Norma yang tidak ada undang-undangnya, tidak ada pasalnya. Jadi tadi lex serta, lex scripta, lex stricta dan sebagainya itu omong kosong, itu tidak ada, itu cuma ada di Fakultas Hukum. Di sini nggak ada. Karena orang dipakai opini nih semua. Ini trading influence. Kenapa trading in influence? Karena dia pejabat. Dia ketemu dengan seseorang, pasti dia punya influence. Lah terang aja. Tapi norma hukum kan tidak boleh dibiarkan mengambang. Dalam trading in influence itu kalau kita baca konvensi UNCAC pasal 18, itu sebetulnya influence yang diberikan oleh swasta kepada seorang pejabat untuk melakukan satu tindakan menyimpang. Dan dia bersetuju dengan influence yang diberikan itu. Mana persetujuannya? Waktu Kementerian Pertanian dianggap dilobi oleh Elizabeth ini untuk trading in influence, Menteri Pertanian mengatakan menolak impor karena produksi kita cukup, kita sedang swasembada. Jadi omong kosong ini semua sebetulnya. Kita ini sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Kan itu saja sebetulnya. Ya. Negeri ini negeri vigilante, ya. Itu presidennya tersenyum kemana, ada masalah besar, masalah apa, dia nggak ngerti ini urusan. Dia nggak paham, nggak punya target waktu. Kapan Anda mau menyelesaikan korupsi?
Nggak ada satu kalimat. Bagaimana ada pejabat politik dipilih oleh negara dengan biaya triliunan, ada masalah besar di Republik, dia tidak tahu kapan ini mau diselesaikan. Dia yang pejabat eksekutif. Saya bilang, saya kalau menjadi pejabat eksekutif, setahun korupsi saya hapus. Seperti Duterte, saya nggak setuju dengan Duterte. Tapi dia mengatakan 6 bulan narkotika saya kurung. Ada target dong, karena setiap langkah Anda mahal biayanya. Kalau Anda presiden, Anda move dari satu tempat ke tempat lain, biaya pas pampres, biaya mobil baja, biaya intel, biaya pengamanan itu, rombongan dokter kepresidenan, rombongan macam-macam orang. Karena mahal gerakan Anda, maka beri waktu kepada rakyat kapan Anda selesaikan ini. 14 tahun KPK ini tambah kacau keadaan kita. Dan kita semua jadi penakut. Saya nggak mau dipuji-puji di sana bilang, cuman Anda yang berani ngomong. Jangan begitu dong. Kalau ada salah, salahnya apa? Masalah bikin jelas, betul nggak kita ini semua negara maling kita ini semua sekarang? Betul nggak? Kenapa kalau dia maling, kenapa itu kasus? Teman Ahok buka konter di mall, pakai nama teman Ahok. Ahok mau maju, terima uang 30 miliar. Ada reklamasi, ada sumber waras dan sebagainya. Kenapa Anda tidak proses? Bukankah 2 alat bukti sudah ada? Ada temuan BPK. Dan KPK nggak mau kerja dengan BPK, nggak mau dia. Temuan BPK banyak nggak mau, diabaikan. Dan bahkan BPK ini jadi musuh. 2013 bulan Desember, BPK diam-diam mengumumkan kepada DPR, Komisi 3, saya masih di Komisi 3, sekarang udah nggak di Komisi Bang Karni. Temuan BPK tentang kinerja KPK. Ini kerja lembaga apa? Nggak ada prosedur di dalamnya. Orang rapat-rapat menentukan nasib orang. Bagaimana ini? Tersangka aja. Besok lagi pas waktunya. Besok hari Minggu Jumat keramat. Nggak ada. Itu temuan BPK resmi. Setelah itu Hadi Purnomo masuk BUI. Terus kita ini semua mau jadi apa coba kalau udah kayak begini? Presiden 2 kali ngundang saya ke istana dengan teman-teman rapat konsultasi. Wadah betul ini. Kami sudah lihat, ini bahaya. Kita harus revisi undang-undang KPK ini. Harus ada pengawas. Nggak bisa kewenangan yang begini besar. Sejak zaman Pak SBY bilang begitu. Power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely. Kata Pak SBY. KPK adalah pemegang kekuasaan yang besar dan potensi dipersimpangkan. Sejak itu, kita berkali-kali mau revisi undang-undang KPK. Taruh. Rigid dong kalau menggunakan kewenangan. Penyadapan sudah tidak boleh oleh MK. Sekarang masih nyadap pakai SOP. Padahal MK bilang tidak boleh ada penyadapan di bawah undang-undang peraturannya. Ini semua hukum, begitu kita mau revisi, pada takut semua. Termasuk presiden yang sekarang 2 kali takut dia mundur. Udah datang kita mau revisi, harus revisi kita. Hari itu paginya pimpinan KPK minta mau mundur kalau ini revisi. Takut dia. Kita lihat waktu yang lain, waktu yang enak. Apa? Kita mau membuat negara hukum atau negara politik di mana kita saling ngerjain kayak begini. Mohon maaf ini Bang Fatwa. Saya membuat undang-undang MD3. Tidak ada itu pimpinan DPD itu tersangka lalu kemudian diberhentikan. Tidak ada dalam undang-undang MD3. Ini mungkin ada di Tatip. Tapi Tatip batal demi hukum. Ini perintah Tatip. Iya, itu Tatip salah Pak. Itu melanggar. Nggak boleh Tatip melanggar undang-undang MD3. Nggak boleh. Di sini nanti Anda dianggap bermain politik. Jaga dong wibawa lembaga parlemen. DPD ini lahir karena perwakilan rakyat kok. Rakyat Indonesia itu pasal 1 undang-undang tahun 45 sehari setelah undang-undang dasar ini disahkan adalah undang-undang tentang hubungan kita dengan daerah. Dan itu yang direpresentasi dengan DPD. Kenapa DPD ini kita jadikan lembaga? Jaga perasaan daerah dong. Kalau DPD ini dianggap maling-maling semua, apa daerah mau menganggap kita lagi? Kalau yang menjadi wakil rakyat ini sudah dianggap rusak, negara ini hancur. Karena itu jaga dong. Jangan bermain politik di situ. Cari yang benar. Pakai aja undang-undang. Gak usah kita bermanuver. Karena kita berkepentingan. Pertanyaan Bang Ruhut benar. Saya termasuk yang mendukung DPD itu dibesarkan kewenangannya. Sebab itu terkait dengan representasi daerah. Dia dipilih dengan ongkos mahal, kok nggak diberikan kewenangan. Sudah nggak punya kewenangan, dianggap mempengaruhi kebijakan pula. Ditangkap 100 juta dolar, 6.000 euro.
Kan jadi dagelan ini semua gitu. Jadi itu Bang, karena 2 tahun ini Ya, saya puasa nggak ngomong. Jadi Terima kasih. ada 2 tahun.